Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar sabdamu. Nyatakanlah kebenaran firman-Mu kepada kami. Kami mau serahkan ini semua di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini penggalan cerita dari perjalanan seorang Saulus yang sejak muda dia sangat membenci orang-orang Kristen. Dan kebenciannya itu diekspresikan tidak sekedar hanya provokatif, tidak hanya sebagai ucapan-ucapan yang menyudutkan, tetapi sudah menggunakan pedang, sudah menggunakan kekerasan untuk membunuh orang-orang Kristen pengikut Kristus. Nah, suatu perjalanan ke kota Damsyik dalam rangka untuk menjalankan kebenciannya itu, amarahnya itu, bahkan sudah memegang surat resmi mandat dari imam-imam besar orang Yahudi. Dia disentuh langsung oleh Tuhan Yesus. Dia tersungkur dalam perjalanan dari atas kudanya. Dia mendengar suara, dia melihat cahaya sangat terang, dan suara itu berkata, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Jemaat umat Kristen yang disiksa dan dibunuh, tetapi ternyata Yesus mengatakan dia sedang menyiksa Kristus sendiri. Kemudian dia diambil oleh Tuhan menjadi pengikutnya. Nah, ada proses yang dijalani ketika Saulus itu menjadi buta, kemudian Tuhan mengutus orang lain untuk menemaninya mengerti dan mengenal iman kepada Kristus, dan kemudian dia sudah mulai menyatakan diri menjadi pengikut Kristus. Yang semula sangat membenci, sekarang kemudian menerima Kristus. Dia diburu, dia dicari oleh orang-orang Yahudi dalam rangka untuk membungkam, supaya Saulus itu tidak menjadi serangan balik terhadap orang-orang Yahudi dan membuat kekristenan menjadi semakin termasyur. Dalam proses itu Saulus harus berlari ke satu tempat ke tempat yang lain dalam perlindungan satu orang percaya ke tempat yang lain. Dan salah satu ceritanya adalah ketika malam-malam orang-orang percaya harus menurunkan Saulus dari tembok kota yang sangat tinggi, diturunkan pelan-pelan begitu, pakai tali dan pakai keranjang. Usaha yang sungguh-sungguh melibatkan banyak orang, melibatkan kebersamaan, melibatkan kesehatian. Kita ingat ada satu peristiwa di mana orang lumpuh itu dinaikkan ke atas atap dan kemudian diturunkan pelan-pelan dari atap rumah orang Yahudi yang tengahnya memang terbuka, dan dia diusahakan supaya orang lumpuh itu bisa berjalan karena mujizat dari Yesus. Kita sekarang mirip sama, ada orang-orang yang mengupayakan
ada keranjang, ada tali, harus di tempat di mana nanti dia paling aman, karena naik di atas tembok kota besar tentu membutuhkan strategi supaya diturunkannya itu aman, dan diturunkan pelan-pelan pakai tali, pakai keranjang, macam-macam dan semuanya itu. Dan itu hanya mungkin karena mereka sehati. Hanya mungkin ketika mereka punya cinta. Terhadap siapa? Terhadap Tuhan. Punya cinta terhadap siapa? Terhadap Saulus yang punya pengalaman iman rohaninya untuk bertobat mengikut Kristus. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengusulkan kita menghayati dari bacaan kita. Yang pertama gini, mari jadi tim. Kita sama-sama sebagai pengikut Kristus dimanapun, jadilah tim. Ada satu yang harus mengomando, satu yang menyiapkan ini, satu yang menyiapkan itu, satu harus menurunkannya, satu harus berjaga-jaga di tempat yang agak jauh, supaya semua proses pelarian itu aman dan seterusnya. Jadilah tim. Berbeda-beda bagian, berbeda-beda fungsi, berbeda-beda talenta, tetapi semuanya tertunduk kepada kemuliaan Tuhan. Itu tim. Yang kedua adalah milikilah hati yang mengasihi dan mengampuni, karena itu jalan untuk menerima orang. Jalan supaya kasih Kristus tersampaikan kepada orang lain. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa peristiwa Saulus yang berubah menjadi Paulus adalah tentang Kristus yang hidup bersama dengan murid-muridnya. Yesus yang hidup bersama dengan para pengikut-pengikutnya. Yesus yang hidup bersama dengan kehidupan saudara, saya, sahabat. Dia adalah Tuhan yang hidup, yang tahu bagaimana harus bersikap atas kehidupan yang kita sedang jalani. Kiranya kita menghayati itu supaya kita terus menjalani hari bukan dalam posisi sepi dan sendiri, tapi dalam perasaan hati Dia, Tuhan kita yang hidup bersama-sama dengan kita, berjalan bersama. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk sabdamu yang kami hayati di kesempatan perenungan firman-Mu. Sertai dan berkatilah kami untuk terus senantiasa menjadi tim satu dengan yang lain, bekerja bersama-sama untuk kemuliaan nama-Mu. Demikian pula penerimaan hati yang mengampuni dan mengasihi sebagai jalan untuk kemuliaan nama-Mu boleh dihadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami juga belajar dengan sungguh-sungguh Engkau hidup, Tuhan yang hidup menemani kami, menolong kami, melewati semua kehidupan yang kami sedang jalani. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.